لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat imani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah atas karunia dan nikmatnya pada hari ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang selalu kita harapkan kedatangannya, bulan yang selalu kita nanti-nantikan, ibarat kita sedang menantikan tamu agung dan seyogianya kita memuliakan tamu yang sudah ada di hadapan kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah atas baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua umatnya yang insya Allah mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat imani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita kerjakan, sudah kita lalui menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sahabat imani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema tausiahnya adalah terkait dengan hakikat ibadah puasa. Insyaallah umat Islam selama sebulan ini melaksanakan ibadah puasa. Tentunya banyak pemahaman, banyak umat Islam yang menilai bahwa hanya puasa itu adalah hanya menahan makan dan minum di batas waktu tertentu ya. Di antaranya adalah setelah terbit fajar sampai terbenam matahari. Atau juga mungkin beberapa umat-umat di luar kita, umat non-muslim misalnya, memandang hal yang sama gitu ya, bahwa ibadah Ramadan adalah ibadahnya umat Islam, di mana mereka itu selama 1 bulan penuh menahan diri dari makan dan minum gitu. Secara definisi sederhana mungkin tidak salah juga ya, bahwa memang definisinya memang seperti itu ya. Tapi kita ingin mencari makna yang lebih dalam, tidak hanya sesederhana menahan makan dan minum di batas waktu yang sudah ditentukan. Karena kalau kita hanya memahami puasa Ramadan sebatas konsep yang sederhana seperti itu, maka tidak ada bedanya kita dengan umat-umat yang lain. Di umat di luar Islam juga mereka menjalankan ibadah puasa ya. Ada beberapa keterangan menyebutkan misalnya di umat Buddha ya, di umat Hindu, di Katolik atau di Konghucu, mereka juga menjalankan ibadah puasa ya, namun dengan cara yang berbeda gitu ya. Atau juga mungkin di beberapa jenis hewan itu juga mereka melakukan puasa gitu ya, seperti beruang gitu ya, dia bisa berpuasa beberapa hari ya, tidak makan, tidak minum, hanya tidur gitu ya. Atau mungkin pinguin ya, atau kelelawar gitu ya. Dan ada beberapa jenis binatang mereka
di musim dingin itu tidak keluar, dia berdiam diri di beberapa waktu, bisa 1 bulan ya. Mereka juga berpuasa gitu. Tapi kalau kita memahami puasa hanya sesederhana itu, bahwa puasa adalah menahan makan dan minum dalam waktu tertentu, berarti ya tidak ada bedanya kita dengan umat-umat, golongan-golongan yang tadi saya sebutkan. Tentunya kita ingin mencari high meaning ya, atau pemaknaan yang mendalam dari puasa ini. Sahabat imani rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 183 yang insya Allah kita semua sering mendengar, sering menyampaikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah tiba bulan puasa sebagaimana diwajibkan puasa kepada umat-umat sebelumnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sahabat imani rahimakumullah, tersirat dengan jelas bahwa ibadah puasa ini sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, dan terbukti dengan puasa itu bisa melahirkan orang-orang yang bertakwa. Nah, tentunya definisi takwa ini bisa banyak kita dapatkan ya, di mana takwa ini merupakan level manusia yang paling tinggi ya, memiliki banyak keutamaan, memiliki banyak keunggulan dari sisi kepribadian, kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun jadi kalau kita hanya berpuasa hanya sekedar makan dan minum ya, kemudian tidak mendapatkan derajat ketakwaan, ya kita hanya dapat lelahnya menahan lapar dan haus saja gitu. Nah, kita ingin puasa kita itu bisa sampai kepada derajat ketakwaan. Sahabat imani rahimakumullah, untuk bisa mencapai derajat tadi, tentunya ada 3 hal ya yang bisa kita lakukan. Sesederhana kita kelompokkan menjadi tiga kalimat ya. Pertama adalah takhalli, tahalli, dan tajalli. Kalau secara definisi sederhana ya, takhalli, tahalli, tajalli itu adalah kosongkan, kemudian isi ya, kemudian buktikan ya, gitu ya. Nah, takhalli itu adalah proses pengosongan ya. Jadi di dalam puasa Ramadan ini harus ada proses takhalli, pengosongan. Apa yang dikosongkan? Dikosongkan hati kita dari penyakit-penyakit hati ya. Banyak sekali penyakit-penyakit hati, kerat-kerat hati yang harus kita bersihkan dalam diri kita ya. Kedengkian gitu ya, kebencian ya, rasa dendam gitu ya, rasa malas gitu ya. Kemudian banyak hal yang terkait dengan kerat-kerat hati atau penyakit-penyakit hati. Maka di dalam puasa Ramadan harus ada proses pengosongan itu ya. Bagaimana hati ini bisa bersih, bisa jernih ya, sehingga kebersihan, kebeningan hati ini tercermin nanti di dalam amal perbuatan ya. Karena amal perbuatan yang baik itu biasanya dari hati yang baik gitu ya, dari hati yang jernih. Nah, kalau beberapa ulama memang mengkelompokkan hati ini kadang ada 3 katanya, ada qalbun mayyit, qalbun marid, ada qalbun salim. Ada hati yang mati ya. Kalau hati yang mati itu sudah nggak bisa lagi menerima nasihat, udah nggak bisa lagi menerima petunjuk dari Allah. Nauzubillah min dzalik.
Ada juga kolbun marid ya, kolbun yang banyak tadi, banyak karat-karat hatinya, banyak penyakitnya. Bisa diobati? Bisa ya, dengan banyak memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kolbun marid ini bisa bergeser ya menjadi kolbun salim ya, menjadi hati yang selamat. Dan kalau hatinya sudah bersih, sudah jernih ya, sudah bening sebanding kaca, maka dia bisa tercermin dalam amal perbuatan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Takhalli, jadi bersihkan hati kita dari berbagai macam karat-karat hati. Kemudian yang kedua, tahalli, ya, isi, ya. Jadi kalau Ramadan hanya diisi dengan menahan lapar dan haus semata, nunggu maghrib, habis itu buka, kemudian seperti itu, ya, maka tidak mungkin lahir apa yang diharapkan tadi, menjadi pribadi yang bertakwa. Tidak mungkin menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun gitu ya. Kalau kemudian puasanya hanya diisi dengan tiduran ya, ngoprek jajet gitu ya. Nah, maka tahalli harus diisi. Diisi oleh apa? Diisi oleh siam wa qiyam. Siangnya dengan puasa Ramadan, malamnya dengan qiyam, berdiri memperbanyak salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan tilawatul Quran, diisi dengan zikrullah ya. Diisi dengan sedekah ya. Dan perbanyak amal-amal ibadah yang lainnya. Jadi supaya puasa Ramadan ini ibaratnya istilah orang Sunda itu mucekil gitu ya. Mucekil itu apa ya? Bebenangan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar dapat lesehnya, dapat capeknya doang ya, dapat hausnya doang, tapi nggak dapat pahala ya, nggak dapat keutamaan gitu. Nah jadi setelah kita kosongkan hati kita dari berbagai perilaku-perilaku yang buruk dengan terus membersihkan karat-karat hati, memperbaiki taubat kita, kemudian mengisi Ramadan dengan seluruh amal ibadah, siam wa qiyam, zikrullah, tilawah Quran ya. Kemudian nanti tajalli ya, akan terbukti ya, apa yang selama ini kita lakukan ya akan terbukti ya. Kebesaran, kekuasaan Allah itu hadir pada diri seseorang ya, di mana dia menjadi manusia, menjadi hamba-hamba Allah yang taat gitu ya, pemaaf gitu ya, mampu mengendalikan dirinya, memiliki pribadi-pribadi yang unggul gitu. Ya tentunya tergantung kita. Kalau kita ingin hanya memahami puasa Ramadan ini seperti kebanyakan orang, kalau istilah saya mungkin grosiran gitu ya. Kalau orang-orang grosiran yang memahaminya seperti orang lain memahami bahwa ibadah puasa ini hanya menahan lapar dan dahaga sudah gitu kan. Tapi kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang apa ya, branded gitu ya, karena kalau branded kan jarang sekali ya gitu. Kalau grosiran kan kebanyakan orang. Nah, menjadi orang-orang yang branded memahami puasa ini yang harus tadi ya, dengan cara mengosongkan diri kita dari berbagai perangai-perangai buruk, karakter-karakter buruk, sifat-sifat buruk ya, penyakit-penyakit hati, kemudian mengisi Ramadan dengan seluruh amal ibadah yang bisa kita optimalkan ya, karena setiap detik, setiap waktu di Ramadan itu berharga gitu ya. Kemudian tajalli, maka itu akan terwujud ya, akan terwujud apa yang kita kerjakan itu dalam kepribadian kita, dalam akhlak kita, dalam suluk kita gitu ya. Nah, sehingga akhlak-akhlak tadi itu menjadi cerminan dari orang-orang bertakwa. Maka kalau semua itu bisa kita kerjakan, yakin insya Allah puasa Ramadan ini bisa menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi muttaqin la'allakum tattaqun. Demikian sahabat imani rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menyempurnakan rangkaian ibadah selama Ramadan yang masih panjang ya, insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi
صلاة الله وآله والآل